Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafawdan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin oleh Allah duduknya di Masjid Nurul Muhajirin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala, kita masih terpilih untuk bisa fardu berjamaah, masih terpilih untuk bisa duduk bermajelis. Mudah-mudahan langkah kita, waktu yang kita luangkan ini dari tempat kita di rumah masing-masing sampai kemari tercatat sebagai pemberat timbangan amal ibadah masing-masing. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah meminta kita untuk mencontoh beliau, mengikuti beliau, meniru beliau, agar kita mampu mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Saudara-saudaraku, tema untuk saya malam hari ini judulnya mewaspadai kinerja tipu daya setan. Mintanya takmir mewaspadai kinerja dan tipu daya setan. Mari kita buka bersama-sama semua surat 15 ayat 39. Kalau enggak buka Al-Quran enggak masalah ya, karena jenengan sudah hafal, jadi tenang saja. Surat 15 itu Al-Hijr ya. Ayat 39. Nanti langsung sambung dengan ayat 40-nya ya. 39 ini ada dzon, ini ada sumpahnya iblis ini. Jadi iblis itu berani ngedzon di depan Allah. Dzon itu ya sumpah. Nih, qala rabbi bima agwaitani la uzyanana lahum fi ardi. Kemudian wala yughanakum ajmain. Boleh dibaca terjemahnya? Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Wih, la uzay, la ya. Akan menyesatkan mereka semuanya. Masya Allah. Jadi kalimatnya dia la uzayyanana lahum fil ard wala ughyanahum ajmain. Aku akan membuat kejahatan, kemaksiatan, nih, segala bentuk kejahatan, segala bentuk kemaksiatan tanpa indah. Tanpa indah. Dan dia mengatakan ughyanahum ajmain. Aku akan menyesatkan semuanya, enggak peduli kiai. Mohon maaf nih, enggak perlu ulama, enggak perlu beri ustaz. Karena kalimat dia ajmain berarti semuanya. Maka ada saja ustaz yang menyeleweng, ada saja ustaz yang menyimpang dari kebenaran Quran, ada ustaz yang menyimpang dari hadis-hadis Rasul Muhammad SAW. Karena apa? Dornya iblis dan bala tentaranya. Sebenarnya kita harus luruskan dulu setan itu apa, ya. Iblis itu apa, setan itu apa? Mas Gondo kenal? Tahu Mas Gondo? Gondoruo, Mbak Kunti. Nah, terus bule wewe gombel. Segala jenis itu semua itu adalah jin. Apa? Jin. Kenapa? Buka surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baca terjemahnya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah padamu. Jelas ya. Jadi Allah itu punya makhluk dua,
itu satunya jin, satunya manusia. Perkara nanti jin ini mau disebut Mbah Banospati, Mas Gondo, Mbak Kunti, ini semua golongan jin. Iblis sendiri pimpinannya yang tertinggi. Jadi malaikat, habis Allah menciptakan malaikat, menciptakan iblis kan. Iblis sendiri golongan apa? Buka surat 18 ayat 50. Wa id qulna lil malaikati sujudil adam fasajadu ila iblisa. Nih, ila iblis karena minal jinni fafasaqa. Nah, baca. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Tuh. Dia adalah dari golongan jin. Nah, jadi Allah sendiri mengatakan bahwa iblis itu karena minal jinni. Jadi tidak ada, selain itu tidak ada. Jadi Allah itu menciptakan jin lebih dulu daripada manusia. Dan ternyata jin parah kan, parah sekali kondisi jin. Saking parahnya waktu Allah mau menciptakan manusia, wajarlah kalau para malaikat ada protesnya sedikit. Ya Allah, kan sudah kau ciptakan itu jin, gak karu-karuan kan jadinya. Parah mereka. Padahal disuruh menyembah Allah. Tapi banyak yang tidak menyembah. Yang menyembah hitungan jari jin itu, sangat sedikit. Terus Allah menciptakan Adam. Kata Allah apa? Analam antu ya ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu itu. Makanya diciptakanlah kita melalui Nabi Adam. Dan kita harus yakin bahwa kita semua ini keturunan dari Nabi Adam. Karena ini Allah letakkan di surat 4 ayat 1. Buat surat 4 ayat 1 biar tahu bahwa kita ini semua keturunan Nabi Adam. Cuman kita ini keturunan dari yang mana? Nah, nanti saya jelaskan sedikit. Ya ayyuhannasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana raqiba. Baca. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu. Nah, menciptakan kamu dari yang satu, Adam. Terus? Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Nah. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan pelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kita ini yang sekarang duduk di Nurul Muhajirin ini, itu anak keturunan Adam yang di atas kapal Nuh. Buka surat 17 ayat 3 biar tahu kita. Jadi kita ini bukan yang generasi awal-awal itu, tapi kita dari generasi yang dibawa di atas kapal Nabi Nuh. Ya, jadi Allah Rabbuna wa ta'ala mengatakan zurriyatan man hamana ma'an Nuh innahu kana abdan syakura. Silakan. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu. Nah nih, wahai manusia keturunan yang aku bawa bersama Nuh. Jadi jenengan saya ini, kita yang sekarang ada di muka bumi ini, itu dari anak cucu Adam yang di atas kapal Nabi Nuh. Karena yang generasi 1 sampai ini udah parah. Parahnya kenapa? Waduh, iblis, setan, Mbah Kunti, Mas Gondo, semualah, semua namanya tadi yang jin tadi itu, yang disebut khas dengan istilah setan. Karena dia tadi sudah bilang dan sumpah di depan Allah, uqyanana azmain, aku akan menyesatkan semuanya. Gak pakai pandang bulu dia, semuanya. Tapi coba lihat betapa Allah itu sayang pada kita. Ada kalimat Allah yang menyejukkan hati bahwa meskipun iblis diizinkan, setan diizinkan untuk menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, pada kesesatan, pada kemusyrikan, kesirikan, tapi Allah kunci kalimatnya. Kembali ke surat 15 ayat 40-nya. Ilaman ibadaka minal mukhlasin. Coba dibaca terjemahnya. 15:40. Ya, tadi kan 39. 39 kan tadi sumpahnya iblis. Lihat 40-nya. Iblis tadi kan bersumpah akan menyesatkan, membuat kejahatan, kemaksiatan tampak indah di muka bumi ini. Dan aku ilaman ibadaka minal mukhlasin, kecuali hambamu yang terpilih. Kata muklis di sini di ayat ini, mukhlasin itu adalah orang yang sholatnya tekun,
Enggak, sholat itu cuma nek wayai kretek sholat, gak sholat. Ini alamat masih kalau gitu. Tapi kalau yang wong Jawa ngarannya apa? Utun itu apa sih? Istiqomah. Jadi dia tidak pernah luput 5 waktunya, masih nambah rawatib. Ramadannya nggak lepas. Kalau ada kotak infak lewat nggak pura-pura tidur, gitu, supaya dilompati. Gitu. Tapi dia mengeluarkan infak bener, dia mengeluarkan zakat yang bener. Yang semacam ini itu mukhlis. Dan yang seperti ini Allah janjikan tidak akan bisa ditembus oleh iblis dan bala tentaranya. Tapi iblis sangat luar biasa tipu dayanya. Apa tipu dayanya? Sekarang ke surat 7. Surat 7 itu Al-A'raf. Lihat ayat 16-17. Surat 7 16-17. Nah, betul. Qala fa bima aqwatani la udana lakum siratal mustaqim. Itu 16-nya, 17-nya summa la aitanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an ayamanihim wa an simalihim wala tajidu aksarahum syakira. Silakan. Karena Allah telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka tersebut. Tuh siasatnya iblis. Jadi iblis itu senantiasa untuk menggagalkan orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Contoh nih, ilmu perdukunan. Mohon maaf ya, katanya minta kinerja dan siasatnya. Ini ya saya harus ngomong apa adanya nih. Nih, orang datang kok, Nas, wih hebat Nas, ngerti sembarang kalir. Cuma ndelok gentong karo banyu. Datang ke sana. Tinggalnya di candi ya, di Prambanan. Iya ngerti ning koncone. Rumahnya ngadep sini. Iya. Pintunya di depan. Iya nang mburi tamunya lewat endi. Pokoknya dia kok tahu gitu ya. Itu sudah otomatis deh. Enggak ada gaib yang Allah berikan dalam kebaikan itu diberikan pada siapapun tidak akan. Itu karena dia kinerja dengan golongan jin. Pasukan dia budal. Dia dari apa? Jin itu terbuat dari apa? Bahan dasarnya api. Kalau kita tanah, benda padat. Makanya dia bisa menembus ruang. Jadi kalau ada tembok gini, yang namanya jin lewat dia. Coba sampean kebentuk, gitu. Nah, dan kecepatannya dia sangat tinggi memang. Dan itu karena kelebihan dia diciptakan dari api. Jadi dia tuh langsung, walaupun ini rumahnya dukunya neng batu kono, neng candi itu kan detik. Oh dia dari api. Kon kenal Fulan, kenal. Omahe sing ndi? Wah, iki ngadep kene, lapor. Omahe ngadep kene, wernane ngene gitu loh. Kok tahu? Tahu biyen melok ngono-ngono iku biyen. Zaman saya belum Islam ya. Ya tunggalin wis ya gitu-gitu itu pokoknya lah ya. Apalagi yang menyembah selain Allah itu tambah seneng iblis. Pokok orang yang menyembah selain Allah seneng iblis itu. Justru apa? Orang itu akan semakin di ini siratal mustaqim, dihalangi dari petunjuk yang lurus. Makanya terus aneh-aneh. Iki siaran langsung gak? Gak sido ngomongnya. Ngetimbangannya yang agama yang lain gak terima ya gak sido. Sekarang secara umum aja lah. Padahal saya mau tunjukkan karakteristik aja nih, tapi gak sido ya. Sepurane yang siaran langsung. Saya kira udah rawan ngomong kebenaran Quran diusut ya. Nah, gak sido yang siaran langsung lah direkam lain ceritanya ini. Ya. Nah, maka iblis tuh gak akan pernah berhenti. Terus dia gimana? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Contoh nih, nek kandane apa iki? Asli apa aku? Ini begini nih. Nih. Salah satu ayat aja ya, salah satu ayat aja guys, gak apa. Coba kita lihat surat 3 ayat 28. Buka 3:28. La yattakhidil mu'minina kafirina auliya amin dunil mu'min.
Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi an tattaqu minhum tuqah. Jadi baca. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah. Tuh, dicabut rahmat ini. Nah, apa yang terjadi? Ya, gak apa-apa ya. Ini saya Quran kok, saya ngomong Quran kok. Nih, ibu kota negeri kita waktu itu sempat cukup luar biasa, dan itu secara nasional, sampai orang Surabaya pun datang ke sana untuk menjadi saksi pemilihan kepala daerah. Kiai, profesor, doktor, ustadz, ayatnya lo jelas. La yattahidil mu'minina kafirina auliya amin dunil mu'min. Tapi iblis luar biasa. Gak popo, yang penting wong kafir gak mimpin sholat. Kalau gendeng ono kafir mimpin sholat. Yang ngomong ini profesor ini, dokter, udah apa-apa boleh secara langsung lagi. Ini sudah kinerjanya seperti itu. Dia kata siapa? Wat udiana ajmain, semuanya. Gak pandang kamu ustadz, gak pandang kamu kiai, profesor, doktor. Kalau iblis bisa sampai nembus dan dia tidak muklis, ya dedel. Pemanis yang kena kipasan abang-abang, tambah cepet itu. Ini gue sih gak enak ini siaran langsung nih. Nah akhirnya apa? Terbelilah yang namanya ustadz, kiai, suruh ngomong gak apa-apa boleh mimpin yang kafir. Loh ini ayatnya loh, ini begini, asal dia tidak mimpin dalam hal ibadah. Mana ada orang kafir mimpin ibadah? Ono tawang kafir jadi imam sholat. Tambah lebih parah tuh kalimatnya. Nah ini loh, seperti hal-hal begini ini, itulah kinerja iblis yang akan selalu menjauhkan kita dari semua petunjuk yang lurus. Karena dia sumpahnya apa? Wa udiyana siratal mustaqim, aku akan hadang. Loh, aku akan hadang hamba-hambamu dari petunjuk yang lurus. Dan dia menghadangnya gak main-main loh. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu ciri-cirinya dia. Maka kalau dia gak bisa nembus Pak RT untuk ngajak pasukannya nyoblos botol ini misalnya, Kak iso Pak RT ini ngaji nang Nurul Muhajirin. Dia naik ke Pak RW. Pak RW, tiba no Pak RW ngaji nih ngono ngarep kono di Anur apa di Atakwa sana. Gak bisa ditembus. Dia ke Pak Lurah. Ternyata Pak Lurah ini ngaji nang Almilah kono misalnya. Gak bisa ditembus. Dia ke Pak Camat. Pak Camat gak bisa ditembus. Dia ke Bupati. Bupati gak tembus. Gubernur. Gubernur gak tembus. Menteri. Menteri ini deloloh sisan. Tepak wis. Ngajaran gak karu-karuan nih, statementnya gak karu-karuan. Termasuk dure menteri siapa? Ini kalau kan ini secara langsung gak enak ini kita. Tak omongi. Lu saya tidak mengatakan mereka. Ini iblisnya yang pinter gitu loh. Jadi iblis itu Pak, Masya Allah. Iblis itu ya dulu di Eropa penuh Pak iblis Pak. Full. Iblis itu di Amerika, di Eropa paling full. Sekarang Pak perkembangan Islam di Eropa, di London, di Swedia, di Belgia perkembangannya 300%. Berapa sekarang gereja sudah terbeli nih? Lihat, ini berita yang benar-benar. Gereja sudah terbeli dan dirubah menjadi masjid. Lalu iblis ini, ya gak usah dibujui. Jarin, enak Indonesia ya? Apa? Enak goblok-goblok bisa dibujui. Aku saya kena Indonesia kabeh, mana gak karu-karuan saya di sini. Ya. Ya. Mana ya Allah ya Rahman ya Rob ya. Sampai-sampai seorang kiai sampai mengatakan saya akan apa? Membentengi atau apa? Membackup sembuhlah Islam apa yang secara kaidah syar'i ketetapan menyimpang betul daripada kaidah Allah Rabbuna wa ta'ala. Mana buktinya? Buka surat 3 ayat 103. Wa ta'simu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka Allah mengatakan apa? Surat 3 103. Dan berpegang teguhlah kami semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kami bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah padamu ketika kami dahulu, yaitu masa jahiliyah bermusuhan. Nah, ini sekarang malah dia kayak musuhan mana gitu lah. Padahal sudah benar-benar itu. Ya sudahlah, agamamu, agamaku. Ini sudah ketentuan Allah. Lu iblis itu pinter. Pak Popo oleh nek dino Ahad bareng-bareng nang gereja kono ngewangi.
Engko nek kemis nang ngene kelenteng gitu. Nek kemis nang ngene pura, engko nek Rebo ning kelenteng bakari biting apa-apa bersamaan toleransi. Parah kan? Sedangkan ketentuan Allah di surat 109, baca itu surat 109 itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum lakum dinukum. Jelas tuh. Coba dibaca aja terjemahnya biar ingat kita. Ini ketentuan Allah, ini toleransi. Udah, surat 109 ya, 6 ayat. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Tuh, dan terus. kami bukan menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini toleransi. Ya sudah, yang ke gereja biar ke gereja, yang ke kelenteng nggak usah campur aduk gitu loh. Ya, ini malah ono mana sekarang? Iki secara langsung gak bisa ngomong akeh. Soalnya iblis sekarang banyak contoh di Indonesia ini. Maksudnya kinerja iblis menjadikan bentuk ya tadi menghadang dari petunjuk yang lurus. Itu ciri khas. Jadi petunjuknya Allah itu bisa menggok-menggok semua. Itu yang pertama, itu cara kinerja iblis yang pertama. Yang kedua, tipu daya. Maka bentuk semua kejahatan, kemaksiatan dia jadikan tampak indah. Buka botol, mendem indah, Pak. Musik lampunya kelap-kelip, my friend. Wah, musik bareng, wah indah. Ya, gitu loh. Nah sementara kita ini sebenarnya keindahan itu wa khairu min abaqah. Sebaik-baik indah dan sebagus-bagus itu nanti, bukan yang di dunia ini. Di dunia ini gak ada apa-apanya. Tapi kita boleh menikmati kesenangan dunia itu boleh. Boleh. Ayo kita cek ya, bahwa Allah mengizinkan kita membuat kesenangan di dunia ini. Sampai mengumpulkan kekayaan, harta itu diizinkan. Senang Allah. Semakin kaya kita, semakin senang Allah. Berarti orang mukmin itu kuat gitu loh. Buka surat 3 ayat 14. Jadi gak apa-apa. Tapi tolong jangan mau dijerumuskan iblis dalam mencari kekayaan itu. Nah, maka ini kinerja iblis adalah dia menghalalkan segala cara. Saya ulang, menghalalkan segala. Nah, nanti menghalalkan segala cara. Ada kena kipas abang, wah tambah pas gitu loh. Gitu. Menghalalkan segala cara. Nah, ketemu surat 3 ayat 14. Maka di sana kita diizinkan sama Allah kaya, boleh kaya, Allah suka, ya, dan diizinkan sama Allah. Zunya linnasi hubu sahwati minan nisa wal baina wal qannantiri. Kemudian muqantarati minas sabahi wa fiddati wal qalil musawami. Baca terjemahnya. Wa ahmi wa haris zalika mantaul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumbuh dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya, di sisi Allah tempat kembali yang baik. Maka maknanya apa? Dalam bekerja agar kita terhindar dari cara kinerja iblis dan bala tentaranya, maka kuncinya Allah tunjukkan di surat 24 ayat 37. Supaya kalau kita bekerja tidak disusupi iblis, jin, setan dan bala tentaranya. Rijalun tultihim tijaratan lan tabur. Silakan dibaca terjemahnya. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang. Nah, mereka takut ketika hati menjadi guncang. Saat apa itu? Hari kiamat, yaumul hisab. Kalau kita selama ini bisa seperti itu, aman. Wis toh, gak akan mungkin iblis itu. Maka caranya gimana? Nih sabda Rasul, hadis sekarang. Faqara lil mu'min fa idza qulu amanin faqulu bismillah. Maka apabila engkau hendak melakukan sesuatu, ucapkan bismillah. Sebab apa? Manusia kata Rasul punya lubang hidung, mata, telinga, mulut dan lubang lainnya. Secara akidah syar'i
itu tempat bersembunyinya iblis dan bala tentaranya. Maka ketika kita bilang bismillah, keluar dia. Makanya kalau wudhu suruh baca bismillah. Kata Rasul, man tawaddu'a fa ahsanal wudhu, bacalah wudhu itu dengan bismillah. Lam wudhu aliran kali asmalihi, tidak sah wudhu seseorang tanpa membaca bismillah. Sahih semua ini hadisnya. Makanya niat sembarang wis, ndak pakai bahasa Arab pun ndak apa-apa. Duh remah ya Allah bede wudu tak iya boleh. Bismillah wis ngono. Ya. Jangan lupa bismillahnya, keluar dia nanti. Nah kalau dia keluar pada waktu sholat ndak akan ganggu. Nah kalau kita nggak bilang bismillah dia masih tinggal. Allahu Akbar. Langit muni. Gluduk. Ngomong nih, memeanmu. Waduh, memeanku turun tak entas ini. Yo boy, wono ai. Nanti kalau ndak urusan kantor dilingno. Tanda tangan pimpinan. Iya mau tanda tangan turun. Tak selain di mau laporan. Oh no Nah kalau sudah terlanjur itu terjadi, maka gimana cara kita? Kan dia menghalangi kita tuh dari beribadah kepada Allah, menghalangi semua. Maka kata Rasul suruh berhenti sebentar, ta'awud. Gak usah diulang, gak usah. Waduh balik mana? Lalu terus gak mari-mari sholat itu gitu loh. Nah dikasih resep sama Rasul, kalau dia menggoda suruh berhenti langsung ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok masih goda? Yang kedua, a'udzubillahi samiil alim minas syaitonirrajim. Kok masih goda? Yang ketiga, a'udzubillahi samiil alim min hamsihi wa nafkihi wa nafsihi. Kok sing goda idonono Rasul. Disuruh meludahi. Jadi kalau kita digoda suruh meludahi kaki kiri, ibu jari kiri ludahi. Ojo itu temenan ya. Itu nang itu temenan. Tonggo sebelah kene langsung ini. Rumah sama aku setan ya mbok idoni ngono. Ngamuk deh. Setan tak iki mbok idoni itu. Karena ludah untuk itu berarti karena ngusir setan. Lah iki sampean ngudah temenan kene sebelah langsung ini sing enak ya itu duduk setan mbok idoni. Makanya ludahnya itu isaroh ini. Nah seperti itu. Ya 3 kali. Saya pernah membuktikan dan sudah saya coba, iya betul. Jadi saya sudah ta'awud masih mengganggu karena saya lupa bismillah. Makanya suruh bilang bismillah. Termasuk masuk kantor. Ketika kita mau masuk kantor, kita bilang bismillah, apa yang terjadi? Bismillah, keluar dia. Lah kalau kita nggak bilang bismillah, setan itu ikut masuk ruang kerja. Terus apa yang terjadi? Komputer yang harusnya urusan kerjaan, iso gak karu-karuan, gaple ono dek ngono, domino, sembarang bah lengkap ini di komputer ini, judi online, luar biasa iblis ini sekarang. Jadi urusan komputer kantor yang harusnya kerjaan iso jadi gambar judi online. Wih, iblis luar biasa. Apalagi sekarang dikasih kemudahan yang sangat luar biasa. Ya. Terus apa yang terjadi kalau kita nggak bilang bismillah? Iblis ikut buat anggaran, ikut buat nyusun anggaran. Iblis juga buat laporan rekapitulasi. Ya Allah, tangan ini. Makanya suruh ngomong bismillah supaya iblis dia ikut kerja gitu loh. Jadi iblisnya mana cangkruk dek wit-witan iblisnya. Lah sampean keluar mau welok mana yuk? Iya. Masuk rumah. Nah, masuk rumah dia ikut. Ini kinerjanya dia. Karena dia nggak bisa di kantor, dia serang di rumah. Nggak bisa depan, belakang. Nggak bisa belakang, kanan, kiri, segala tempat dia. Nah, maka sampai rumah pun kata Rasul, fahada kulli mu'min fa'ada mina baitukum, sebelum kalian pulang ke rumah kalian, fakulu bismillah summa salam. Maka ucapkan bismillah baru salam. Bismillah, assalamualaikum. Gitu loh. Lah sampean enggak ada bismillah assalamualaikum tok mau welok iblis. Loh iya kalau sampean bawa satu, lan nggo sak batalion. Ya apa? Berarti ruang tamu setan, dapur setan, ruang makan setan, mohon maaf, ruang tidur setan. Ibadah suami istri melo anaknya lahir betik berapa istri. Anaknya sopo kayak gini iki. Anaknya jawab, "Lah sampean biyen kejak setan piro, Pak?" Ngono. Ya, nah saudara-saudaraku, ini cara kinerja dia. Dia akan pernah berhenti dia di segala lini, segala tempat, segala media. Makanya inilah bedanya. Allah itu zat yang tidak tidur. Allah zat yang tidak tidur. Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. La takhudu sinatu wala naum. Ya. Jadi Allah itu tidak tidur. Kalau iblis tidak mau tidur. Sebab kalau dia tidur rugi.
Tidak bisa menyesatkan. Kalau kita ketiduran, makanya bablas bujuk itu kene wong keturun terus ya. Wae pengajian turu, wae salat kerinan gitu. Wae poso kelalen. Wis bleset tok kita ini gitu. Nah, disinilah kalau Allah itu zat yang tidak tidur, senantiasa mengurus hambanya. Kalau iblis tidak mau tidur, sebab kalau dia tidur rugi, nggak bisa menjerumuskan. Nah, kemudian kalau kita ketiduran, wae pengajiannya turu, jelas ngomong aku turu mau ya. Terutama kalau khotib Jumat, masya Allah, khotib tuh sampai ini, saking kusuknya Pak sampai dingklu. Itu sampai khotib duduk di antara dua khutbah, tidak tahu. Padahal duduknya khotib di antara dua khutbah adalah salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah. Gak ketok deh, mergo kekusukan. Habis tangi deh, iqomah tangi. Terus dia keluar ngomong sama orang-orang, ojo sholat deh Nurul Muhajirin. Apa? Gak memenuhi syarat. Khutbah pisan tok. Gak dek khutbah kedua langsung iqomah. Padahal dek sing turu gak kurang ajar gitu. Nah sudah kinerja iblis gak akan pernah berhenti. Ya, selalu dia akan membuat segala bentuk apapun. Bahkan dia mengatakan pada ana min sakura, akan sedikit hamba-hambamu yang bersyukur. Itu sumpah dia. Nah, maka kita dibuat apa lagi? Dibuat senantiasa mengeluh, merasa tidak cukup, merasa kurang. Padahal ajaran terbesar innallaha ma'as. Sabar itu adalah menerima dan tidak mengeluh. Tapi iblis membuat sebaliknya, dibuat kita merasa kurang. Ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah kok kurang, kok begini. Iku loh gak tahu sholat omai susun telu gitu. Ya, iku malah gak sholat belas, agama malah gak kenal itu. Ya, senangnya ngobong beting. Ini loh gak enak boleh. Dan sebagainya, ngogrok-ngogrok neng Gunung Kawi barang ya. Apa-apa diogrok ya. Nah, yang seperti itu malah sugih. Nah, kalau seperti ini apa? Loh, kita masih ditunjukkan sama Allah. Buka surat 9 ayat 85. Kita masih ditunjukkan, tapi terkadang kita lupa gitu loh, bahwa Allah menetapkan mereka seperti itu adalah mereka disiapkan adabnya sejak di dunia. Nih kalimat Allah, wala tujibka amwaluhum wa aladuhum innama yuridullahu ayyuzadibahum bihafid dunya wa tazahaqqa anfusuhum wa hum kafirun. Silakan. Dan janganlah Muhammad kagum terhadap harta dan anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah tidak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Tuh, jangan dikira Pak orang begitu tuh mentereng tuh. Lu duitnya itu habis buat berobat, habis buat ini buat itu. Jadi mereka tuh hidup bagikan kuda. Dicambuk, kita melihatnya dia kaya raya, tapi ropos aslinya. Karena uang yang di apa? Istidraj ya, namanya istidraj. Kalau itu habis untuk kebutuhannya yang sebenarnya sia-sia saja. Karena apa? Sebenarnya siksa dan adab yang Allah berikan di dunia ini. Jangan takjub. Kita suruh banyak bersyukur. Dan iblis paling suka kalau kita belum waktunya memaksa. Nah itu contoh nih. Kerja. Jatahnya Honda Supra Pak. Honda Supra. Ya. Lihat Avanza pingin dia. Mulai iblis ngadep pimpinan, jaluk surat pernyataan ke bagian keuangan, minta stempel, bawa ke dealer, keluar Pak Avanza Pak. Ya, ono tanda tangan direktur, slip gaji ini tek dibawa ke dealer, keluar. Oh kerja karyawan, ditokno Avanza. Jas, begitu naik Avanza, mertua sak wong tuane, anakku rek winginane Supra, saiki Avanza. Ayo melaku-melaku le, ngajak jalan-jalan Pak, muter Sidoarjo sampai nembus Surabaya, delok lampu sampai di apa Singapura City, muter pokoknya seneng mertua, delok kaca seneng, anake delok bensin ngene. Iki nek gak mulai-mulai nyenyek iki bensin kan. Oh biasa 3 liter, saya 35 liter gak nyenyek. Belum wayahe, aja aneh-aneh gitu loh. Akan dibuat susah kita gitu. Itu belum lagi nanti tutup bulan antara fingerprint apa absen kantor
lembur karo telepon balapan sudah dilunasi Pak, sudah dibayar Pak, bedina nih. Udahlah, kalau nanti waktunya, kalau kita mau sabar kata Allah, dan mau sabar, mau tekun, mau sungguh-sungguh, waktunya Avanza keluar kok Avanza keluar. Nah nanti kalau sudah dikasih Avanza, ojo ndelok Innova ngono lho. Nah ini kerjaan iblis, iku apik mana iku bro, jare ngono. Iya, kapan dijolno ngono? Kok lek ndelok Innova dapat Innova, metu Alphard. Oh, itu kapan nih Jol? Itu iblis tuh, itu cara kinerjanya. Dibuat kita nggak pernah puas, dibuat kita mengeluh, merasa kurang, seakan-akan Allah nggak perhatian. Itu cara kinerja dia. Agar apa? Kita jauh daripada akidah, kita jauh daripada syukur yang sebenarnya. Padahal Allah bilang apa? Buka surat 14 ayat 7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la dan nakum. Lupa kita ini. Apa kata Allah? Dan biarlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Lah, lupa kita. Kalau kita sabar bersyukur, cepet ke Allah nanti proses ini. Tapi kalau kita bersungut-sungut, rekoso berbulan teleponi, Bapak sudah dilunasi, sudah ditransfer ngono, uang lembur durung metu, gitu. Fingerprint tertunda, gitu. Gaji 13 yang dijaga bleset. Apa ndak nyenyek tun? Namanya. Ya, tersiksa kita. Makanya itu cara kinerja iblis. Jadi dia itu berusaha membuat kita tidak bersyukur, merasa kurang, terus melihat orang lain sukses. Itu kinerjanya dia. Nah, kemudian kinerja iblis lagi di antaranya adalah gibah. Oh, itu seneng dia. Wah, iki supaya terjadi permusuhan. Kalau udah permusuhan pertikaian, oh seneng itu iblis. Apalagi suami istri sampai bertikai, sampai apa? Cerai. Iblis masang mahkota itu ke pasukannya yang bisa menceraikan. Makanya kalau ada masalah suami, ada masalah, itu Rasul ngasih contoh gimana? Lihat Rasul menerima wahyu pertama. Ketika mendapat wahyu pertama, Jibril bentuk malaikat itu. Bayangkan bentang sayapnya itu memenuhi alam. Gimana tidak takut coba? Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya takut Rasulullah. Bercucuran keringat. Ngapain beliau? Lari. Lari kemana? Pulang. Menemui siapa? Khadijah istrinya. Lho iku lho, lek ono masalah itu dialog sama istri. Arek saiki ono masalah, mutu nang jopo. Buka botol, mendem karo kanca-kancane. Lho ya apa? Terus ketemu teman-temannya yang enggak syar'i, tambah tepak, ditakoki apa? Tukaran. Kata temannya apa? Biasa, bumbu rumah tangga. Cih. Pertikaian suami istri dibilang bumbu rumah tangga. Ini akidah syaiton. Akidah siapa? Umi, halo? Dengar. Halo? Dengar. Saya mau nanya, makanan enak pakai bumbu atau enak enggak pakai bumbu? Enak pakai bumbu. Lek ngono tukaran terus karo bojomu. Tambah hancur. Ini akidah syaitan. Lu pertikaian suami istri katanya ini bumbu rumah tangga. Ini akidah syaitan nih, gendeng ini gitu. Pertengkaran suami istri katanya bumbu rumah tangga. Lah nek ngono saya tanya, makanan enak pakai bumbu atau enggak pakai bumbu? Nah, nek ngono tukaran terus karo bojomu kan bumbu rumah tangga. Ya tambah remuk, ini akidah syaitan. Nah itu. Jadi kinerja syaitan itu adalah memutarbalikkan. Dan kita dibuat gak sadar gitu loh. Karena apa? Tadi dia bilang segala bentuk kejahatan kemaksiatan akan aku jadikan tampak indah. Maka menghadapi kinerja ini cuma satu. Mina ibadakah minal mukhlasin kata Allah. Kecuali hamba-hambaku yang dia taat, tekun, itu gak bisa ditembus. Kalau kita sholatnya pun masih rajin, kita masih mampu melaksanakan puasa Ramadan, ya walaupun nggak sunnah, tapi Ramadannya jangan ditinggal. Ya kita nggak rawatib, nggak tahu qobliyah ba'diyah, tapi fardu gitu loh. Itu insya Allah nggak bisa ditembus. Dan itu iblis ndase iki tatap-tatap nang tembok. Cek angel arek muhajirin iki rek gak iso dibujui, ngeluh deh. Makanya Eropa saya gak bisa dibujui, poidah rene kabeh. Apa Indonesia enak, gampang bujuane ya. Makanya wakil bisa Indonesia kumpul di sini ya. Nah saudara-saudaraku, itulah cara kita menghadapi iblis. Dan antaranya bahkan diajarkan oleh Allah
untuk ta'awud, senantiasa meminta perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, 5 menit diskusinya. Ya. Sepertinya kita sulit membedakan itu karena pengaruh hawa nafsu atau setan. Misalnya kita berdua tidak jujur misalnya, itu dari hawa nafsu atau dari pengaruh setan. Setan itu 2 bentuknya. Setan itu sifat, makhluknya namanya jin. Nah, sifat-sifat kejelekan ini jadi disebut setan dalam kaidah, dalam klausul fikih. Jadi setan itu perbuatan, ya, perbuatan jeleknya. Sehingga ada 2 setan nih. Setan dasireng. Siapa setan dasireng? Awake dhewe. Berarti nafsu kita. Dan satunya setan yang kinerja iblis. Nah, sehingga kita sekarang cara ngeceknya gimana? Misalnya nih, datang telat. Kenapa kamu terlambat? Bujuk, bannya bocor. 1. Pimpinan takut, sing bocor. Kan gak ada sing bocor. Yang depan Pak 2 kali bujuk. Terus bu tembel, sudah Pak 3 kali. Padahal kan gak bocor. Bu tembel ini deket pom bensin yang mau ke candi Pak, papat. Piro bayarnya? 20.000 Pak, 5. Wah kan ditumpuk-tumpuk itu. Nah, kalau udah seperti ini mulai harus berpikir kita. Iki aku sing gendeng apa iblis ya tambah gak wedi gitu. Nah, itu sebenarnya bisa ditakar pada diri kita. Makanya kenapa kita diajarkan kejujuran. Kalau kejujuran paling enak. Kenapa terlambat? Ngapunten Pak, keturun. Esok ngamuk pimpinan. Keturun ya sing salah no Pak. Jangankan datang kantor karena keturun. Sholat ketiduran, nggak marah Allah. Tertidur loh. Ya. Ojo wis jelas-jelas mari ini adzan loh. Guys lemut, itu namanya belebes. Gitu loh. Tapi kalau benar-benar ketiduran nggak apa-apa. Cuman begitu bangun dirikan sholat. Rasulullah pernah nggak sholat subuh jam 8 jam 9 pagi? Pernah? Pernah. Jadi jenengan kalau terlambat, langsung ambil wudhu. Nah, qobliyah dulu subuhnya, baru subuh. Itu loh, nggak apa-apa. Tapi nek bendino, malaikat mikir, iki sapa sing ngongkon nek bendino kan ya? Nek bendino itu sudah kata baik. Tapi kalau karena capek ya, Rasulullah juga karena capek itu kondisi peperangan Badar itu melelahkan sekali. Semua sahabat tertidur. Bahkan Bilal tuh dengan gayanya nanti saya yang bangunkan. Tombaknya teman-teman dipasang, dia ikatnya. Tiba-tiba dia isin turu disian ngomongnya. Tidak ada bangunkan. Rasulnya terbangun karena kena matahari. Teriknya matahari terbangun. Astagfirullah. Terus Bilal iqamah. Kata Rasul, fa'asihada iqamah. Fa'ada adan. Tidak boleh iqamah. Dan kenapa? Dirikan qobliyahnya. Kenapa? Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Karena 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan jadi rakaatani minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat itu sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi iblis seneng, gak apa-apa, gak usah subuh itu. Wis ngono gak usah nang masjid, gak apa-apa nang omahe. Ya itu katanya dia. Ya. Dan iblis itu luar biasa. Kalau sudah seperti itu, tidak akan pernah berhenti dia. Terjawab? Taib. Satu lagi terakhir. Ya, Abi, tafadhal. Betul. Betul. Nah, itu bisa karena dia menyimpang secara pribadi. Kalau gini, kan Allah melarang kita. Terakhir diperbolehkan Allah kita dengan jin itu Nabi Sulaiman. Setelah itu, akidah syar'i berikutnya setelah Nabi Musa dan lainnya, Allah melarang. Apalagi ketika Rasulullah tambah semakin dilarang. Karena apa? Khawatir kalau sudah nanti dengan iblis, setan dan dengan bala tentaranya pasti syirik. Sudah pasti itu. Pasti musyrik. Karena apa? Nanti lupa Allah. Makanya ditutup. Syarat itu gak diperbolehkan lagi. Namanya kita manusia. Iso iki. Gak iki Nabi Sulaiman moco iki. Nah, dicoba. Ya dikasih. Karena Allah tidak pernah mengingkari ayatnya. Nah, kalau sudah itu dia bisa lihat. Makanya disebut indigo. Nah, indigo itu jangan bangga loh.
Wana aku Pak iso ndelok ngene. Lho, alamat iki. Bisa di sarjana perdukunan nih kok di Jarno. Jadi kalau bisa seperti itu segera diobati. Apa obatnya? Buka surat 10 ayat 57. Itu obatnya. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasifa lima fis sudur wa huda wa rahmatal lil mukminin. Ini dalilnya ruqyah. Bacakan. Manusia. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu, indigo, itu jangan dibanggakan. Ini penyakit ini, bahaya ini penyakit akidah, rusak nanti akidahnya karena yang menetapkan Allah. Maka diru'yah sampai dia sudah nggak bisa lihat lagi, aman. Waduh anakku saiki gara-gara diru'yah Ustaz iku saiki gak iso ndelok maneh. Lho ya apa malah digelani. Jangan. Justru kalau dia bisa lihat yang aneh-aneh itu bahaya. Karena kan dilarang sama Allah. Nah, jadi ada yang memang bisa melihat Abi, benar-benar bisa melihat makhluk astral itu, bisa melihat ya. Jadi Banospati, terus apa? Genderuwo, terus Mbak Kunti, itu ada yang benar-benar bisa melihat memang. Bisa melihat. Ada yang cuma merasakan gak enak, energi itu merinding, ada yang seperti itu. Dan memang dia sengaja. Padahal sebenarnya dia itu takut. Ketemu kita tuh dia takut karena lebih mulia siapa? Manusia. Cuman kita itu diajari Rasul lali. Kata Rasul, man hadakulu lihat rauna ba'abasuruhum minal jini fal ins. Apa kata Rasul? Fakulu bismillah. Kalau sampai dia bisa menampakkan ini, ucapkan bismillah. Mahadakulahina wa babi, maka dia akan kecil dan seperti lalat, tinggal kamu ancam. Kamu enggak pergi, tak bunuh kamu. Lah kita gak muni bismillah, gak metu ya, gak metu. Dia yo wedi. Dadi asline padha wedine, cuma rupane elek, tambah gak karuan, tambah gak muni meneh. Gak muni bismillah mek bebak itu gak metu-metu. Ngono. Padahal suruh baca bismillah. Kalau kita baca bismillah, lihat seperti itu, dia akan kecil seperti lalat. Begitu dia kecil, ancamlah. Dulu ya, sebelum saya seperti ini, waktu awal masuk Islam, ya kan saya ditemu yang teman-teman yang begitu awal Islam, yang saya dipegangi ini, pegangi itu, saya bisa melihat ini waktu itu. Jin di pohon sawo kecil, dia punya cincin, saya minta, oh enggak tak pateni, saya gitu kan. Saya gak iso aku gitu. Setelah ternyata enggak boleh, sudah dibuang. Jadi saya ini contohnya saya sendiri. Jadi rumah orang ada ini, ternyata itu enggak benar. Dulu saya waktu pertama masuk Islam, enak ya jadi Islam ya, sakti, ngono pikirnya saya. Ternyata salah semua. Terus tobat saya. Ya. Nah, maka tobat apapun, dosa sebesar apapun kita tobat, kita pasti diterima. Pengen tahu dasarnya tobat? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.